Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saudara bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dan kita mengucap syukur bila kita masih diberikan kepercayaan untuk melanjutkan kehidupan, seluruh aktivitas kita. Sekali lagi semua adalah anugerah Tuhan. Dan mari sebagai ucapan syukur kita mengarahkan hidup kita, mengarahkan hati kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan hari lepas hari. Dan biarlah melalui firman-Nya kita ditolong untuk hidup di dalam terang kebenaran-Nya. Pada pagi ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang terus menyertai hidup kami. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, bentuk hati kami, agar hati kami boleh seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca renungkan pagi ini boleh menopang kami, mengingatkan kami. Tuhan tolong kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Galatia pasal 6 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, kita hidup di zaman di mana respon cepat dan keras seringkali dianggap sebagai bentuk kejujuran atau keberanian. Contohnya, saudara, kita melihat di media sosial. Orang berlomba-lomba untuk menyampaikan atau menunjukkan pendapatnya, bahkan seringkali tanpa mempertimbangkan bagaimana kata-kata yang dikeluarkan, nada bicaranya, apakah itu menyakiti atau tidak. Nah, saudara, kita melihat, dan bahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita akan melihat juga betapa banyak orang yang seringkali mudah terpancing untuk bereaksi secara kasar ketika melihat orang lain berbuat salah. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, benarkah sikap atau tindakan yang seperti itu? Apakah dengan kekasaran atau tindakan kasar itu dapat membenarkan niat baik kita atau maksud yang ingin kita sampaikan? Apakah itu akan tergambar dengan baik? Apakah kebenaran harus selalu disampaikan dengan nada yang tinggi? Bahkan mungkin dengan kata-kata yang tajam. Nah, di sini saudara, firman Tuhan menunjukkan jalan yang berbeda. Galatia pasal 6 ayat yang pertama, Rasul Paulus menuliskan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, perhatikan, dalam roh lemah lembut. Ayat ini menegaskan bahwa kebenaran harus disertai dengan kelemah lembutan. Saudara, engkau dan saya kita dipanggil untuk memulihkan, bukan mempermalukan, menolong, bukan menghakimi. Kelemah lembutan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti dari kasih dan kedewasaan rohani. Saudara, sikap ini mencerminkan hati Kristus. Bagaimana Kristus, Ia datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dengan kasih yang besar, kasih yang sabar. Di kayu salib, Yesus memberi respon penuh belas kasih terhadap dosa. Maka, saudara, tidak ada tempat lagi bagi tindakan yang kasar, kata-kata yang kasar dalam menyampaikan kebenaran. Saudara, mungkin kita tidak menyadari bahwa seringkali
kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang menyakitkan. Kita mungkin merasa diri paling benar atau merasa diri benar, orang lain salah. Lalu kita menyampaikan apa yang kita rasa benar itu dengan nada-nada yang merendahkan. Nah, renungan pagi ini mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita. Bagaimana cara berpikir kita, bagaimana cara kita bertutur kata atau berbicara, bagaimana kita bersikap. Apakah semuanya itu mencerminkan kasih Kristus? Sudah saat kita melihat ada rekan kita, saudara kita yang jatuh, mari kita belajar untuk menolong dengan kasih, dengan keramahan, bukan dengan tindakan yang kasar, kata-kata kasar, kemarahan. Saat berbeda pendapat, mari kita memilih untuk tetap ada di dalam roh yang lemah lembut. Bukan satu hal yang kasar, yang memperuncing perbedaan itu. Tidak ada yang benar dari respon yang kasar. Itulah yang menjadi tema kita. Kebenaran yang sejati akan selalu lahir dari hati yang telah disentuh oleh kasih Injil. Dan kasih itu bukan hanya benar, tetapi juga lemah lembut. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi yang ramah, peramah, bukan pemarah. Pribadi yang lemah lembut, bukan pribadi yang kasar, seperti Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca, firman yang mengingatkan kami, yang menegur kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menghidupi apa yang sudah kami renungkan pagi ini. Kami mohon Tuhan tolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.